Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan apa yang sudah saya proses untuk 1 bulan yang lalu, membuat kerangka dasar dan pengepresan akar bahan bonsai sancang. Hasil budidaya dari cangkok kecil-kecil ya, saya biasa. Bahan ini dari sejari, tidak usah panjang lebar, langsung saja kita menuju ke bahannya. Seperti apa nanti. Tadi kita sudah lihat ya menyeluruh untuk bahan ini dari sebelah sini sama di sebelah sana. Hati-hati untuk teman-teman, proses kita program membuat bahan bonsai sancang yang suka pecah batang. Seperti pada contoh ini. Jadi kita harus perhatikan secara detail untuk program awal kita lakukan pecah, apakah sudah sempurna untuk penutupan bekas pecahnya. Kalau dari sebelah sini terlihat ya untuk lukanya pecah, tapi kalau dari sebelah sana alhamdulillah normal ya. Tadi kalau kita perhatikan pas di video sebelum ini, jadi tidak salahnya kita harus praktek, karena tanpa kita praktek kita juga tidak akan tahu ya untuk hasilnya nanti seperti apa. Terlepas dari pembahasan untuk program pecah batang, pembesaran batang, untuk bahan ini sebenarnya 1 bulan yang lalu ada mata tunas di sini, di sini sama di sebelah sini. Ini emang sengaja saya buang. Kenapa? Karena saya pengen untuk ini nanti fokus ke pembesaran terusan ke atas sama cabang pertama. Terlepas dari ini juga saya mau cek untuk pemotongan akar dominan, dimana saya masih menyisakan akar yang sebelah sini untuk lebih besar daripada akar yang lainnya. Kita langsung cek seperti apa nanti akan saya lakukan setelah melihat kondisi pemangkasan akar dengan teknik W 1 bulan yang lalu. Memang ini saya timbun pakai kerikil atau bekas pecahan genteng. Kenapa? Karena biar tidak tanah kalau kena air biar tidak bisa mengenai luka bekas pres akar ya, yang saya lakukan dengan teknik V. Kita bongkar untuk penimbunannya yang dari sebelah sana. Nah kalau kita lihat dari yang sebelah sini ya, untuk bekas pecahannya program awal, alhamdulillah seperti yang saya inginkan. Saya mau cek untuk akarnya. Mungkin nanti kalau kambium sudah jalan akan saya lakukan untuk pemotongan akarnya. Ini untuk hasil apa yang saya lakukan 1 bulan yang lalu. Saya lakukan pemangkasan akar untuk membuat pecahan anak cabang akar dengan teknik V. Dan alhamdulillah nampak terlihat ya seperti yang saya inginkan. Kambium sudah mulai jalan, dan satu lagi untuk tulang tengahnya pada akar tidak berjamur. Karena apa? Kalau timbul jamur juga akan sedikit mengganggu untuk kambium jalan. Jadi saya sarankan teman-teman pengepresan bahan bonsai entah jenis apapun
kalau bisa habis dipres jangan langsung ditimbun media tanam ya, apalagi sama tanah langsung atau pasir ya. Mending kalau pakai pasir Malang itu masih mending, tapi saya sarankan kita cari aman. Habis potong kita cuci bersih, setelah kering kita kasih salep kambium. Kalau sudah kering normal, bener-bener kering, baru kita timbun. Kalau bisa pakai pasir Malang yang kasar, kalau tidak ada kita bisa pakai batu kerikil atau bekas pecahan genteng untuk penutupan keseluruhan pengepresan akar. Karena untuk mengamankan bekas potongan pada tulang terkena media tanam saat kita penyiraman, atau mungkin karena ini musim penghujan juga sangat rentan sekali ya, percikan air dari atas ke bawah terkena tanah kemudian langsung mengenai tulang bekas potongan akan mengakibatkan jamur. Ini saatnya saya mau lakukan untuk keseluruhan, akan saya pangkas untuk akar yang saya bikin V. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan saya pangkas. Bahkan mungkin yang kecil-kecil ini juga akan saya pangkas. Insya Allah aman ya. Karena apa? Saya bicara aman. Di sini masih ada akar dominan yang cari asupan nutrisi. Walaupun jalur ini untuk fokusnya kalau kita lihat larinya kasih asupan nutrisi yang ke Sabang pertama depan nantinya. Tapi setidaknya untuk kambium masih menyatu ya yang di sebelah sini. Kalau yang di sebelah sini tadi pecah untuk ada kertaan ya intinya ya. Jadi untuk asupan nutrisi mungkin terputusnya di sini. Tapi saya yakin insya Allah ini aman. Tapi nanti kita juga lihat ya untuk perkembangannya ini seperti apa setelah saya lakukan untuk pemotongan keseluruhan akar yang saya lakukan teknik V 1 bulan yang lalu. Alhamdulillah selesai sudah saya lakukan untuk pemotongan keseluruhan akar. Di sini nampak ya, ada akar-akar kecil. Di sini juga ada di bawah tadi tertimbun tanah. Saya biarkan untuk membantu mensuplai nutrisi ke batang yang naik ke atas di sini. Dan mungkin juga teman-teman kalau lihat kondisi saat ini pada batang utama ya, ini terjadi retak di mana proses program awal pecah batang. Apakah nanti bisa menutup sempurna? Saya berharap nanti insya Allah dengan pembesaran batang utama ke atas dengan berjalannya kambium di sini, insya Allah bisa menutup. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Saya akan selalu update untuk bahan ini nanti kedepannya seperti apa. Untuk penimbunan, karena kita tentunya berharap akar di sini yang kita potong cepat tumbuh keluar akar baru yang banyak ya tentunya. Untuk media tanam saya sarankan yang super, yang bagus ya. Saya pakai pasir Malang yang halus, saya campur kokopit sama pasir ladu kali yang poros. Ini saya akan langsung lakukan penimbunan. Karena apa? Biasanya kalau kita habis potong, saya sendiri habis potong, nunggu kering dulu baru kita timbun, atau bahkan lebih steril lagi kita kasih salep kambium dulu, kalau sudah kering baru kita timbun. Karena di sini saya sudah mempunyai modal untuk pengepresan awal. Kambium sudah jalan dan saatnya akar sudah siap untuk keluar. Nanti akan saya timbun sekian. Oke, saya akan langsung lakukan untuk penimbunan bahan ini, dan nanti mungkin untuk akan di sini akan saya lakukan treatment. Nanti akan saya carikan untuk aluminium foil ya.
Kalau orang Jawa bicaranya disebut tambal panci. Akan saya tutup aluminium foil sekian rapat, tapi akan saya bersihkan dulu, saya sikat yang bersih, saya kasih salep kambium. Kalau sudah kering baru aluminium foil. Ikuti terus untuk update terbaru nanti. Bahan bonsai sancang ini akan selalu saya update untuk teman-teman, terutama untuk yang batang utama yang di sebelah sini ya, yang di belakang ada retak terus nyampe ke tengah. Nanti akan saya tangani sedemikian rupa. Saya mau berusaha, mudah-mudahan apa yang saya inginkan nanti sesuai harapan. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.